Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya Ya, bersama dengan saudara saya yang ada di Makassar, Simon Sutanto. Apa kabar, Man? ya, Hah? luar biasa, Kobuce. Waduh, Kita harus selalu luar biasa setiap hari atas penyertaan Tuhan. amin ya. Jadi ini kan kita masih dalam suasana Natal nih. Ini background rumah saya, pohon Natal, ada fireplace. Gimana di Makassar gimana? Ya. Lagi berapa? Lagi panas atau gimana nih suhunya? Nah, kalau di Ya, Makassar ini memang lagi musim hujan, tapi belum terlalu parah lah hujannya. gitu Kadang ya. berapa hari hujan, berapa hari kemarau. Masih inilah, masih enjoy lah. Gitu ya. Ya, kali ini kita bicara dinasti politik di keluarganya Buce nih. Ya. Jadi keluarga saya ada yang jadi anggota DPRD nih ya. Bisa cerita sedikit DPRD di mana nih, Mam? Rannya. Jadi saya selama ini tidak pernah bermimpi untuk menjadi masuk ke calon legislatif DPRD Kota Makassar. Gitu Tapi ya. karena terpanggil eh, untuk bisa ikut menampung aspirasi masyarakat, ya saya harus ikut juga dalam anggota legislatif. Karena Oh. saya ini sebenarnya background kalau murni itu, saya ini seorang dosen. Karena Oh. saya juga pegawai negeri. Saya itu dari pengangkatan tahun 92. Berarti saya sudah 31 tahun mengabdi sebagai tenaga pengajar. Sebentar, Saya sebentar. Dosen di mana nih? Dosen di mana? saya Unhas? dosen di Universitas Bosowa, Hah? tercatat sebagai pegawai negeri di wilayah Kopertis, wilayah Sembilang. Ya saya ini pegawai negeri yang ditempatkan di Universitas Bosowa, yang dulunya namanya Universitas 45 Makassar. Oh, Universitas 45 Makassar menjadi Universitas Potoa. Potoa. Bosowa dibeli sama Bosowa Group, Oh, makanya dirubah Bosua. namanya menjadi Universitas Bosowa. Ah, Jadi saya karena terpanggil untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat Kota Makassar, hmm. lebih terkhusus untuk warga Tionghoa, karena saya juga lama sebagai pengurus di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa dan beberapa organisasi Tionghoa, maka saya pikir sudah saatnya saya terpanggil untuk ikut. Kebetulan saya juga pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa di pusat, ikut Pak Wilianto sebagai ketua umum, berapa kali ketemu dengan Pak Haritanu sebagai ketua umum Partai Perindo. Saya melihat paparan dari Pak Haritanu itu, saya pikir Partai Perindo, saya mengambil kesimpulan Partai Perindo ini sangat bagus Hmm. untuk saya ikut di dalam Partai Perindo dan ikut juga ambil bagian dalam partisipasi politik, ikut dalam calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar. Kenapa saya pilih DPRD Kota Makassar? Karena saya baru belajar untuk ikut berpolitik. Walaupun memang saya sudah 20 tahunan berkecimpung di dunia organisasi kemasyarakatan, baik organisasi Tionghoa maupun Lions Club. Saya udah jalani. Di Lions Club pun saya dari presiden klub, ketua daerah, ketua wilayah, pernah jadi bendahara kabinet di organisasi uh, Tionghoa lokal juga saya ikut juga Yayasan Kesukuan Hainang, saya jadi pengurus. Yayasan Budi Luhur juga terakhir ini saya jadi pengurus juga. Jadi saya pikir inilah investasi sosial saya di masyarakat Kota Makassar. Jadi saya terpanggil bagaimana saya ikut berperang untuk bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Makassar, khususnya warga Tionghoa, ya saya cobalah melalui Partai Perindo. Begitu. Hmm. Begitu kok Bu Ceng. Wah, menarik ya. Melalui Partai Perindo. Boleh tanya, ini ada berapa caleg ini yang caleg DPRD nih yang running untuk memperebutkan kursi DPRD Makassar? Berapa caleg?
Berapa orang Kalau total? kalau di Makassar itu kan ada 5 dapil, daerah Ya, pemilihan ada 5 dapil. ya. Masing-masing dapil itu ada, masing-masing partai itu ada 10 orang. Nah, Oke. kebetulan saya ambil dapil 2. Dapil 2 itu meliputi Kecamatan Wajo, Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Sangkarang. Karena saya tahu bahwa basis saya itu, basis masa saya, kebanyakan Kecamatan Wajo, Bontoala itu eh, pemukiman teman-teman Tionghoa. Jadi saya pikir itulah basis suara saya yang mereka bisa memilih saya karena pertemanan, karena punya hubungan di dalam organisasi dan saya juga banyak berperanan, banyak ada hubungan emosional dengan teman-teman yang berdomisili di daerah yang kebetulan saya pilih adalah daerah pemilihan wilayah 2, dapil 2. Begitu ya. Yang disebut daerah pecinan di Ya, Makassar, betul? begitulah, begitu. Ya, begitu. Oke, saya sempat lihat juga waktu tahun lalu ya, waktu saya Imlek Nasional di Jakarta di lapangan Banten, saya lihat kamu kemana-mana selalu pegang dia punya itu map dengan dia punya apa handphone di mana-mana di belakangnya Pak Wilianto ngatur-ngatur orang-orang Tionghoa gitu ya. Ya, setiap kali ada itu, saya selalu ada lihat Saiman selalu ada di situ. Wah, gitu ya. Nah, kamu waktu jadi dosen, kamu ngajar apa? Boleh tahu enggak? Ya, saya kalau karena latar belakang saya kan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA, tapi Iya. saya ambil biologi. Jadi basic saya adalah mikrobiologi. Jadi lebih dalam lagi industri mikrobiologi. Jadi Oh, saya kebetulan hmm. itu saya mengajar di Fakultas Pertanian Teknologi Pangan. Jadi saya banyak bersentuhan dengan bagaimana bioteknologi, bagaimana teknologi pangan, bagaimana kita mengajari mahasiswa untuk bagaimana berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi pangan. Jadi bisa Hmm. juga limbah kita olah. Kebetulan kebetulan saya punya S1 maupun S2 itu saya mengolah limbah sagu sebagai potensi di daerah Palopo itu kita olah menjadi protein sel tunggal dengan kita combine dengan mikroba, makanya limbah ini bisa bermanfaat sebagai pakan unggas. Begitu. Kita coba Hmm. dengan ayam broiler. Jadi memang kita berinovasi bahwa kita bisa memanfaatkan lingkungan supaya lingkungan bersih dan juga kita bisa nilai limbah itu bisa menjadi nilai ekonomis. Nah, itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Bosowa. Kita keluarga, tapi saya tidak pernah tahu bahwa kamu punya latar belakang mikrobiologi. Yang saya tahu, Ya, Saiman adalah mengajar asuransi. Saya kira kamu bergerak ya, di bidang asuransi, kenapa bisa jadi mikrologi? Totali dua hal yang berbeda nih. ya. Saya juga sebenarnya saya punya apa sebagai profesional. Ya, Saya bergerak di bidang asuransi, terutama ya, asuransi eh, umum atau asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Karena saya tahu fungsi asuransi itu sangat berguna bagi orang karena itu adalah proteksi bagi masyarakat yang ya, membutuhkan. Dia berbisnis, dia takut juga kalau ada apa-apa terjadi, dia harus ya. membackup harta usahanya atau bisnisnya itu dengan asuransi. Hmm. Istilahnya asuransi uang kecil membackup uang besar Ya. begitu. Jadi itu memang seiring saya jalan. Saya juga masuk di dunia asuransi itu persis tahun 92 juga. Jadi seiring seiring saya menjadi dosen karena dosen itu betul-betul saya pengabdian kepada bangsa dan negara karena ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui jalur itulah saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan. Karena kalau saya di asuransi itu ilmu saya tinggalkan semua. Sia-sialah saya kuliah S1, S2. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu selama di bangku kuliah saya aplikasikan melalui menjadi dosen. Nah, Hmm. kalau asuransi adalah profesi kerja saya. Jadi Oh. seiring lah ya profesi kerja saya. Nah, kamu kuliah, kalau boleh tahu kuliahnya di mana nih? Di lulusan di Makassar atau di mana? Daerah di mana?
Bisa boleh. Saya kuliahnya di Makassar, Universitas Hasanuddin, Oke, maupun S1. S1 mau S2. Oh, S1 dan S2 doktornya di Ya. Hasanuddin juga. Apa? Belum. Saya belum sempat ambil program doktor. Oh, Belum sempat. jadi baru S1 ya? S1. Baru S1, S2, Oh, magister. apa jurusan apa? Jurusan apa? Saya S1 kan Fakultas MIPA Unhas. Ya. Terus S2 pengelolaan lingkungan hidup. Saya ambil teknik lingkungan. Hmm. Saya ambil teknik lingkungan Sama dengan bagaimana saya. Saya juga teknik ya. lingkungan, insinyur teknik lingkungan. Nah, yang menariknya kan ini tentu yang yang tadi kamu jelaskan mengenai limbah sagu. Sejak kapan Makassar memproduksi sagu? Kan biasanya sagu dari Papua. Kenapa bisa pakai limbah sagu? Sagu banyak juga di daerah Palopo, di Luwu. Oh, Banyak gitu. sagu di situ berlimpah. Berlimpah Oh, juga sagu di situ. Ya. oh, gitu. Jadi kan Jadi kalau berlimpah itu kan nilai ekonominya turun, harganya turun. Bagaimana sagu itu diolah kan ada limbah. Limbahnya kan biasanya kalau masyarakat dia BOD-nya buang tinggi aja. dengan BOD-nya tinggi. Pakai itu kan, pakai Ya, aeration betul. kan, pakai Ya, activate betul. apa selat, pakai ini activate Ya, selat untuk memakan apa COD-nya itu kan tujuannya untuk ya, menurunkan betul. COD dan BOD Ya, begitu ya. Ya. ya, betul. Sekarang kita Betul. mau Kobuce ya, juga mengerti yang begitu. of course Kobuce saya tahu mengerti lah. juga. Saya ngerti. Ya, saya dulu punya punya tesis menurunkan itu limbah dari pabrik kertas di Ciwikimia dengan pakai dua drum tai kerbau. Saya activate selat untuk itu untuk menurunkan COD BOD. Saya ngerti. Anyway, Ya. terus sekarang bagaimana kira-kira aspirasi daripada orang-orang yang mau dibawa ini apa ini? Kira-kira yang concernnya, karena saya tahu kamu turun banyak ke orang-orang, mendengar mereka, apa yang mereka punya concern. Saya sebenarnya visi misi saya nanti saya akan membawa 2 poin. Ya, Karena poin pertama adalah karena latar belakang saya adalah pendidikan. Berarti ya, saya akan bagaimana bisa ikut serta dalam peraturan daerah atau bagaimana kita memberikan masukan kepada eksekutif dalam hal ini pemerintahan Kota Makassar, wali kota dan strukturnya bagaimana bisa memperhatikan eh, masyarakat Makassar itu supaya bisa ikut serta dalam pendidikan, bagaimana mengajak supaya anak-anak jangan tidak sekolah. ya, Mungkin juga ada program pemerintah bisa membebaskan uang sekolah atau tunjangan uang sekolah kepada masyarakat. Supaya juga kalau perlu nanti sampai perguruan tinggi bisa bisa bebas uang sekolah supaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan potensi-potensi masyarakat Makassar yang punya anak-anak yang punya apa kemampuan ya perlu dia lanjut sekolah. Itu poin pertama. Saya juga Kobuce mengabdi di sekolah juga. Saya punya sekolah juga, tapi saya bukan owner. Saya sebagai ketua yayasan Pendidikan Anugerah Kasih. Jadi sekolah Kristen Pelita Kasih itu dibawahi oleh Yayasan Pendidikan Anugerah Kasih. Saya sebagai ketua yayasan sudah hampir 20 tahun. Jadi sekolah itu di Jalan Mungisidi Baru mulai dari TK sampai SMA. Kita jumlah murid sudah di atas 500-an. Jadi saya memang pure bergerak di pendidikan mulai dari pendidikan uh, PAUD, menengah, dan sampai perguruan tinggi sebagai dosen. Itulah titik poin saya untuk pendidikan. Kedua titik poin saya adalah UMKM. Karena program dari Partai Perindo itu bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan. Itu kita perlu. Karena kan sekarang rakyat orang-orang yang pingin jadi pegawai negeri, tapi sekarang kuota untuk jadi pegawai negeri itu makin kecil. Bagaimana masyarakat Makassar ini, khususnya kita bercerita, itu bisa menjadi entrepreneurship walaupun dalam skala kecil, walaupun dalam skala kecamatan. Bagaimana dia bisa berusaha sehingga dia bisa menaikkan nilai ekonomi rumah tangganya. Dia buatlah usaha kecil apa mungkin berbasis
lingkungan, berbasis apa, dia buat kompos pun itu kan limbah dia ambil, dia kumpul, dia buat kompos, dia jual kepada petani, itu kan semua berbasis kerakyatan yang modalnya tidak perlu besar. Ya. Dan banyak bisnis-bisnis yang bisa dia buat, dia olah, seperti misalnya ada buah apa, kalau disimpan lama bisa rusak, dia olahlah menjadi pasca panen. Nah, itu kan tidak perlu besar. Jadi berbasis pertanian yang akan kita kembangkan UMKM-nya. Itu aja kira-kira sesuai dengan bidang ilmu saya. Jadi ada dua hal yang kamu mau bawa, yaitu mengenai pendidikan dan yang kedua adalah UMKM. Itu yang kira-kira yang Ya, itu yang kamu bawa-bawa ya. Nah, saya juga rasa juga karena kau punya background environment engineer, jadi kamu bisa akan mengawasi mengenai sanitary landfill, ya, pembuangan ya, sampah dengan berbasiskan sanitary landfill, of course, yang dipakai di Indonesia, dan juga tentu adalah pengawasan mengenai limbah yang dibuang oleh pabrik-pabrik, ya, ke ini ke sungai, jangan sampai COD-nya tinggi atau BOD-nya tinggi. mengganggu kesehatan masyarakat. Ya, limbah limbah lingkungan ya. Terus dari segi karena kamu punya punya sasaran banyak mengenai orang Tionghoa, kira-kira ada enggak kira-kira yang aspirasi yang mau dibawa untuk ini, untuk dari spesifik untuk yang eh, dari orang Tionghoa, Perindo, Ya, kalau saya sih sebenarnya sebagai wakil rakyat itu untuk semua, gitu untuk ya? masyarakat Kota Makassar. Tapi kalau untuk Oke. teman-teman Tionghoa, minimal saya bisa menyuarakan aspirasi, ya minimal ada kesetaraan lah yang mereka perlu. Tapi sekarang saya rasa sudah bagus lah. Kita Tionghoa itu sudah sangat bagus, masuk di sektor manapun sudah bisa. Mau mau masuk di apa, di banyak kita lihat sekarang masuk di pegawai negeri pun sudah banyak juga, dari teman-teman Tionghoa sudah ikut berkecimpung, sudah diberi kesempatan untuk bisa masuk. Ya. Saya bersyukurlah pada saat itu juga saya diberi kesempatan untuk bisa mengabdi buat bangsa dan negara melalui uh, pegawai negeri sipil. Hmm. Ya, menurut saya itu adalah hal yang bagus ya. Jadi tidak merupakan stereotip bahwa orang Tionghoa hanya bisnis saja, tidak peduli masalah pemerintahan, negara atau apa. Dan sekarang saya melihat ada satu kecenderungan begini, bahwa orang Tionghoa sama dengan suku Jawa, sama dengan suku Batak, sama-sama suku Tionghoa berada di bawah NKRI, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Betul, Pak Simon? Dan satu lagi, Nah, kita juga ikut berkontribusi untuk ikut pembangunan berkontribusi. karena kita punya apa, punya kemampuan dan punya kewajiban untuk ikut berkontribusi, Hmm. ikut dalam arus besar bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Pertanyaan terakhir, dalam rangka kampanye untuk hal ini, yang kamu lakukan apa nih? Tatap muka di masyarakat, ada baliho, pakai radio, TV atau apa? Apa kira bisa ceritakan sedikit? Ya, jadi saya memakai semua semua apa, semua cara lah. Bukan semua cara, artinya saya juga pakai baliho karena APK itu penting untuk mempromosikan juga bahwa saya ikut dalam konstelasi calon anggota legislatif. Walaupun memang secara signifikan memang tidak apa, tidak bisa bahwa serta-merta dengan saya memasang baliho itu berarti mereka menunjuk kepada saya. Saya juga sosialisasi dari rumah ke rumah, dan juga saya kadang juga turun, seperti baru-baru ini saya turun di Kecamatan Talo bertatap muka dengan warga di sana, itu kurang lebih ada hampir 200 orang. Saya menampung aspirasi, artinya saya melakukan eh, pernyataan-pernyataan bahwa visi misi saya apa, pendidikan dan UMKM, dan tanya jawab apa dari mereka, mereka maunya bagaimana. Saya menampung aja aspirasi. Dan juga dalam hal ini beberapa waktu lalu dengan Lions Club, kebetulan saya masih aktif juga Lions Club. Makassar pernah kekurangan air bersih. Kita terjun tapi bukan memakai atribut sebagai caleg, tapi
Atribut sebagai Lions Club, kita tahu di mana kebutuhan masyarakat dan teman-teman yang lain bisa menyokong, kita sama-sama lah memberi bantuan. Jadi memang saya lihat organisasi-organisasi Tionghoa, organisasi internasional Lions Club itu setiap saat membantu masyarakat. Karena kita tahu kita satu keluarga besar Makassar, saling berbagi, saling peduli lah. Siapa lagi yang bisa peduli warga Makassar kalau bukan kita-kita semua, begitu. Saya kira adalah merupakan satu keuntungan bagi anggota DPRD yang mungkin beretnis Tionghoa. Kenapa? Karena mempunyai akses ke pengusaha-pengusaha dan mempunyai akses kepada orang bawah dan mempunyai akses dalam membuat undang-undang di Kota Makassar yang konduktif untuk pengusaha dan masyarakat sehingga bisa menjadi penengah antara keduanya ini. Kira-kira begitu ya, sebagai orang Tionghoa ya. Jadi itu adalah salah satu keuntungan menjadi anggota DPRD ya, DPRD tingkat 2 ya, Makassar. Ya, Betul? ya, Nah, sekarang saya agak bingung. Jadi dapil 2 ada 5 dapil, itu semua di bawah Kota Makassar, betul? ya betul. Nah, 5 dapil ini satu dapil ada 10 calon dari Perindo. Berarti ada 50 calon Perindo untuk Kota Makassar, begitu? Atau Betul, betul, oh betul. begitu. 50 Ya, orang dari ya, Perindo ini yang akan bersaing ya, memperebutkan masing-masing ya. dapil semua. Jadi kan sekarang ada 18 partai. Ya, 18 partai, masing-masing partai itu 10 orang untuk satu dapil. wow. Nanti kan jadi anggota yang nanti yang terpilih nanti adalah masing-masing dari satu dapil 10 anggota dewan, anggota legislatif. Berarti nanti yang dilantik nanti adalah 50 anggota dewan, masing-masing dari satu dapil kurang lebih 10 lah. Oke, Ya, saya mengerti. Jadi kursi yang diperebutkan di dapil 2 ini hanya 10 kursi. 10 Ya. kursi. Ya. Kalau tidak salah satu kursi harus mewakili 6 juta orang apa 6.000 orang? 60 ribu, Oh enggak, itu kan tergantung nanti siapa suara terbanyak. Dari suara terbanyak dilihatlah urutan pertama, urutan kedua. Tapi ada nilai pembaginya bagi 3. Kalau suara partainya terlalu besar, berarti dia bisa dapat 2 kursi. ya. Nanti kan ada pembaginya, pembagi 3. Seperti Hmm. misalnya anggaplah dia dapat 30.000, berarti pembagi 3 10. Berarti kalau masuk urutan ke berapa lagi masih kena dia 10.000, dia masih dapat lagi kursi, begitu Oh, seterusnya. 6.000, 10.000 bukan 6 juta, 6.000 Ya, 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 6.000 ya, suara ya. ya. Wow, ya. Jadi saya senang ada keluarga saya dari keluarga kok apa Choa ini dapat Pak Saiman dan ada satu keluarga saya dari keluarga Kong juga apa Roni dia juga running dari Perindo ya. Terima kasih Saiman, saya mengucapkan selamat untuk ini, selamat berjuang ya. Tentu bukan namanya walaupun ini bukan ini pura-puranya dinasti keluarga, tapi tidak sekeren dinasti keluarga atas, tapi keluarganya Buce ya, dinasti keluarga. Tapi tentu yang menentukan adalah rakyat, kan rakyat yang Ya, memilih ya, rakyat yang ya, memilih. Selamat berjuang, semoga berhasil ya. Saya dengar apa urutan nomor pertama nih ya ceritanya ya. ya. Dikasih kepercayaan lah sebagai urutan nomor 1 untuk dapil 2. Dapil 2 Nah, urutan nomor 1. mohon juga doanya Kobuce buat saya. Semoga Siap. bisa bisa meraih suara terbanyak dan Perindo juga bisa dapat suara terbanyak untuk bisa dapat satu kursi untuk di dapil 2. Dapil 2 ya, supaya bisa menjadi penyambung lidah antara pengusaha Indonesia, pengusaha-pengusaha dan antara rakyat ya. Terima kasih. Semoga Ya. by the way, Perindo itu urutan keberapa nih? Maksudnya nomor partainya urutan keberapa? Urutan ke-16, nomor partai nomor 16 kalau 16. Perindo. Dan kamu nomor 1 Ya. 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 Oke, terima kasih.